Saya tuh kelahiran orang Masamba. Lahir asli di Masamba. Majulah hadir. Nyanyi dulu, wih. Makan ki guys. Masamba atau Sakbang? Nama aku saja Epi Masamba. Gimana kan ceritanya? Masa Epi Sakbang? Yang hijau itu apa? Sayur kangkung. Ini kangkung guys. Ini pakai kangkung. Kangkung. Mau, ayo, sini. Kalian tinggal di mana? Di Jakarta. Marasa Liu Kapurung, Marasa Maro. Papeda kalau di Tidore. Iya, makanya kan aku bilang ada sebutan namanya papeda. Ada sebutan sinonggi. Ada sebutan apa tadi? Masonggi ya, beda lagi ya. Terus kalau di daerah aku bilangnya pugalu atau enggak kapurung. Baru dicampur sama ikan asin deh, enaknya. Katanya pedas tapi tetap ini ya. Justru itu Ming. Pedas tapi nagih. Karena yang bikin enak itu kuahnya enak. Susterku aja 2 kali nambah. Pertama kali nyobain. Enak bedek kuahnya. Itu yang kasih bikin enak dan bikin tidak berhenti makan. Bumbunya apa Kak? Ya Allah, simple banget. Bumbunya ini cuman pakai, kalau saya ini yang saya bikin cabai rawit sesuai selera lah, mau pedas apa tidak. Tadi saya bikin tuh sekitar 20 biji cabenya. Terus cobain deh ini, mau nggak? Kalau mau cobain, kalau nggak mau makan ini kuahnya aja tapi pedes ya. Hah? Suka pedes ya? Cobain. Kalau nggak mau itunya apa, papedanya, kuahnya aja nggak apa-apa. Enak papedanya, kenyal. Si Mbak mau nyobain. Ini bisa dicampur juga nasi deh, enak. Tapi jangan ada itunya ya. Tapi udah kenyal. Yang pakai kuahnya. Udah kenyal pakai ini. Tapi tahu kan kanji itu kan yang biasa dipakai buat bakso iya, kan biasa. Bakso nggak sih? Bakso. Bukan bakso. Cilok. Iya, cilok maksudnya. Ya udah, ini kanji pakai cilok. Lanjut ya. Tadi nanyain resepnya apa aja. Resep yang saya pakai tadi ini sederhana, tidak ribet. Cabai rawit sesuai selera, mau pedas apa enggak. Terus terasis potong. Mau dibakar boleh, mau tidak juga boleh. Mau pakai tomat bakar juga boleh, atau mau enggak juga enggak masalah. Tapi bahan utamanya itu adalah sagu. Cuman karena di Jakarta nggak ada sagu, jadi pakainya kanji. Banyak jadi dijual yang merek yang gambar orang nyangkul tuh. Nah itu pakai itu tuh kanjinya. Ya intinya kanji apa aja deh, kanji gitulah bentuknya. Terus terong dibakar, dicampur sama sambelnya, diulek bareng-bareng sama cabai rawit sama terasi. Kuahnya pakai kuah biasa aja tadi, kuah air panas, tapi aku campur sama air dingin biar nggak meleleh si kanjinya, karena kan udah lembek. Jadi kalau panas kuah ininya itu bakalan jadi lembek. Kalau bisa setengah-setengah hangat gitu. Sudah Mi, kalau sudah masak Mi ininya, apa namanya? Itunya guys. Ya, rumput enak makan orang Thailand itu. Kalau sudah masak Mi sagu atau kanjinya, ya udah di apa, kalau bahasa tak didui apa sih? Di itu dibulet-buletin. Kalau di sana kan banyak didui, dibulet-buletin, digulung. Digulung nggak tuh Besti? Sudah Mi campur maki. Banyak, mending kita lihat tutorial aja. Banyak gitu tutorial di TikTok.
Baru pakai ikan mie ini guys. Ada jeruk nipis. Intinya jeruk yang wangi. Aku tadi pakai ini 1 butir apa? Pahan jeruk. Baru ininya pakai ikan asin. Kapurung kayak itu iya. Jeruk harum. Karena kebetulan lagi hujan, jadi saya tidak bisa ambil jeruk harum ke depan. Jadi pakainya jeruk nipis aja, yang ada aja. Jangan juga jeruk manis, nah. Jadi manis nanti kapurun tak itu, semanis aku. Nanti makan lagi nanti nih guys. Menurut engkau gimana rasanya? Enak. Cuman kalau aku ini masih kurang jeruk lagi. Kalau aku suka kecut guys. Nggak campur ikan kuah. Sebenarnya itu kapurung nah. Kapurung itu banyak macam. Bisa dicampur sama kuah ikan, bisa dicampur kuah ayam, bisa juga tidak dicampur. Banyak versinya. Versi kapurung tuh banyak banget. Tergantung selera, pengen kuah ikan boleh. Mau kuah pindang pun juga boleh. Sesuai selera. Kalau saya sih lebih seneng yang kuah yang biasa begini. Tapi lebih enak lagi kalau pakai kuah ayam atau enggak kuah ikan, lebih enak lagi. Karena kebetulan jadi tadi saya masih memasak ikan. Tanggal berapa ke Timika? Acaranya di Makassar dulu. Insya Allah baru ke Timika. 20-an ke atas sih kak. Coba pakai bahasa luka. Mengasan ke kumandik pugalu. Mami marok te pugalungku dikkan. Ya me disange. Lupa ngasan metu indan. Oh, celom mete bolok. Rok-rok le. Celom mete bolok guys. Napa buat passe malah ada marok. Kalau makan kapurung tuh siap-siap tisu banyak guys. Kacolom bolok itu. Pakai celana nggak? Tidak ada sagu di Jakarta. Kalau di Papua itu papeda namanya. Kalau di Basamba itu bilangnya pugalu. Kayak kembali lagi pugal merasa sisi teh. Lupa ngasan indan. Tahu jika artinya. Yang tahu yang cuma bisa mengerti ya. Kapurung nggak tuh? Ditahu jika. Yang mengerti aja ya. Yang bahasa tadi saya pakai itu bahasa Sulawesi, bahasa Lugu. Tahu ya. Kalau ada yang mau bikin kapurung, banyak tutorial di TikTok. Aman guys. Apa? Merasa pugalu ya, usanga mamni guys. Merasa maru te pugal di pengaset indan. Habis kak cepat kak ngiler, habis kak cepat. Sayang, Ya, saya ingin semua tuh apa sih kan? awi. Dah wajud tas sayang. Hah? Cik demi wajud ke pesan. Baju indah masuk tuh nanti cek baju di sini. Sedang Atur Niki dan sebentar bicara Ki. Alhamdulillah. posisi kita sekarang begini sayang. Awi, doe kasih nah sayang. Sebentar Piki, lagi live Kiko dong. Habis tisunya. Buat apa? Buat apa? Pitik nanti pitik.
Sepertinya aku lapar. Ini bukan doyan lapar. Sepertinya aku lapar pemirsa. Habis ke baskom. Hah? Habis ke baskom. Iya loh, habis sebaskom guys. Dijelit juga kalau keras sekali tuh kapurung guys. Kalau ini sudah enak sekali nih. Sepertinya aku lapar guys, bukan karena gara-gara enak atau gimana nya. Aku sepertinya lapar. No. Arfi mah rusuh ih. HP kok digigit? Bugalu guys. Kasih gal. Tuh, kapurung. Mari kita mandre. Dadah. Merasa guys. Resep anu jika kan ini ya. Resep tidak banyak di resepnya ini kodong. Ini cuman pakai cabai rawit, terasi sepotong sama terong bakar, udah itu aja. Sama terong bakar. Baru pakai jeruk nih, jeruk harum. Baru ikan asin. Ikan Samarinda. Gak tahu kalau di daerah lain ikan apa namanya nih. Boba tuh. Jangan disuruh kak menyai dulu kak makan kiko dong. Nasan nih nanti makanan. Kalau di daerahnya kita, ini ikan apa guys? Kalau saya di kampungku bilangnya ikan Samarinda. Beda lagi ikan sepat. Kalau ikan sepat bahasa ininya ikan janggo. Karena ada janggutnya, ada jenggotnya. Beda lagi ikan sepat, beda. Yang ada jenggotnya itu yang sepat. Ada sendoknya tapi kok nggak ada sendoknya tapi pakai tangan. Inilah ciri khasnya kalau makan kapurung. Sendok ini hanya buat kuahnya aja. Gitu guys. Kalau kita ke Sulawesi terus ketemu asli yang suka makan, makasih adek. Asli yang makan kapurung itu terbang-terbang itu sagu. Terbang-terbang itu kapurung. Gitu loh. Artis makan ikan asin lah, emang gue harus makan ikan apa? Piranha biar lebih ekstrim gitu ya. Artis makan ikan asin lah, makan apa? Apa kita makan? Curiga kayak ikan piranha nu makan. Apa salahnya kalau artis makan ikan asin? Ini ikan asin paling enak. Adakah salahnya artis makan ikan asin guys? Kita artis juga manusia aja guys. Emang tidak boleh makan ikan asin. Wih, ini makanan ikan asin paling enak seluruh dunia guys. Asik. Gimana seluruh dunia? Kenapa nak? Dia akan ngikutin bapaknya lagi ke atas. Dia ngikutin ayahnya. Kita ini artis manusia dikit juga guys. Masa makan ikan asin salah?
Terus kalau kita sodorkan saya makan daging enak, makan steak, saya tolak. Serius kak, lebih saya pilih ikan asin. Karena memang saya tidak terlalu doyan makan steak atau makan makanan yang di restoran tuh. Ya paling makan juga di restoran, kalau lagi bosan makan di rumah itu pun jarang. Saya lebih suka makan makanan kampung. Apa Nah bilang? Artis makan pakai tangan. Terus masa saya makan pakai kaki? Ini aku makan pakai mulut. Aku makan pakai mulut loh. Tanganku hanya membantu aja. Masa artis pegang tangan, makan pakai tangan? Tanganku hanya membantu, mulutku yang mengunyah. Mulutku. Makan pakai tangan. Nah, terus pakai apa makannya? Pakai kaki. Bagaimana caranya orang makan pelik guys? Coba jelaskan selain menggunakan tangan. Ya kali masukin mukaku ke dalam sini ya. Yang ada penuh dengan cabai-cabean muka. Yo, hantu yo. Di situ loh, artinya loh. Saya kalau disuruh kak memilih makanan guys, saya lebih pilih makanan kampung ketimbang makanan yang di restoran-restoran atau apalah ya. Karena lidahku tetap pengennya makannya makanan kampung. Pakai sendok masuknya. Kan tadi aku udah jelasin. Kita ini kasihan orang dari kampung ki. Terus makan kapurung itu kayak begini sudah. Merasa guys. Itu satu kali mami itu guys, tapi weh ndak kuat maka. Soalnya udah 3 kali nambah. Sini, makan. Buat sendiri. Aku bikin sendiri. Siapa kasih mau bikin kak orang ndak tahu bikin kapurung di rumah. Kenapa tidak disendok kak? Lebih enak pakai tangan. Lebih enak pakai tangan karena vitaminnya berasa. Sendok ini gunanya hanya untuk kuahnya aja. Merasa guys. Sayuran juga pakai sayur kangkung. Enak. Dia pedis kecut deh enaknya. Cuman kurang kecut ini guys. Makanya saya bilang kayaknya kurang kecut. Cuman takutnya yang pada nyobain tuh nggak doyan kecut. Tidak ada dagingnya. Iya, tidak ada daging di sini guys. Di Jakarta. Saya posisiku di Jakarta di rumah. Arfi. Bisa ya tanganmu kau celupkan di air minumku nak. Oh panas kali sus. Panas dia. Iya kapurung. Ya warna yang hajak lomboknya itu berenang. Tapi saya jujur ya, saya tidak tahu bikin kapurung
Maksudnya kanji kalau kapurung kan disiram pakai air panas mendidih kan langsung jadi. Nah kalau tadi ini salah-salah ya, masih putih, jadi akhirnya saya masak ulang di kompor gas. Mau kemana lagi? Bagi dong, kirim kemana? Yalah, aku kalau makan tuh tisunya berhambu. Nah kan, tuh kan, nah tuh kan, kenyang kak guys ya, udah sanggup kak. Kalau kuahnya baru pakai sendok, kalau isinya pakai tangan. Masalahnya kalau mau saya pegang kuahnya nggak bisa masuk. Bagaimana caranya? Habis mie guys. Masih ada sih, cuman udah kenyang. Udah ganti aja nggak usah lagi kalau gitu. Lari terus. Ya udah duduk kalau mau nonton. Pedis-pedis guys, enaknya. Terlupakan semua beban hidup kalau kita makan yang pedas-pedas. Masih ada sini. Tadi setengah ini habis. Alhamdulillah. Tisuku banyak. Banyaknya tisuku guys lagi. Merasa. Minta resep bumbunya kak. Wih gampang sekali bumbunya tadi ini. Nggak ribet bumbu yang ku pakai. Kalau bumbu yang lengkap itu pakai kuah ikan. Terus pakai jagung. Nah, kalau mau pakai versi Kapurung Selatan itu sayurnya dicampur-campur, jagungnya, kacang panjangnya, sayur bayamnya dicampur semua. Sebagian tapi ya enggak semuanya juga. Cuman kalau saya tadi ini pakai terong aja. Di Maluku Utara namanya papeda, betul. Kemarin waktu saya ke Maluku, di mana? Maluku itu Tual kan, masih termasuk Maluku kan itu Tual. Tual K. Waktu saya ke sana kemarin sempat dibikinkan kapurung, papeda tapi bahasanya itu iku banyak semut dah. Dari mana? Hah? Semut dari mana itu? Semut hitam ya? Oh, padahal nggak manis. Hah? Ini padahal nggak dikasih gula. Kayaknya itu si semut doyan pedes ya. Babana kawali ya kakak Reba. Pohon-pohon, makasih lo bunganya. Apa saya bilang Maluku Utara di Ternate, beda lagi ya. Waktu itu saya di Tual, dari Ambon langsung ke Tual. Kalau di sana bilangnya papeda. Nah kalau kita di Masamba bilangnya pugalu, di Malangke bilangnya kapurung. Kalau di Masamba pugalu. Ini apinya. Nah lupa yang bahasa Masamba. Iya aku lupa maro untuk bahasa Masamba. Danggi aku lupa maro. Tapi pisan mak bahasa Masamba saking ku lupai namo. Bisa nggak sih nggak bahas-bahas perbahasan perlogat-logatan dan perbahasaan. Kenyang masya Allah, alhamdulillah. Udah maghrib ya? Sholat maghrib dulu deh. Tapi jangan lari-lari, mam dulu nak. Dia mau nonton boba, tapi takut lari-lari. Tapi nggak boleh. Wakatobi, Masamba. Iya, ku lupa marok untuk bahasa Masamba. Ku lupa marok mo.
Tak kusan bahasa Masamba ya. Saking tak ku ngarani ku lupai bahasa aku tak kusan nih. Makasih pohon apa itu 4D. Gampang kok bikin kapurungnya sih banyak di ini di TikTok ininya. Apa namanya tutorial bikin kapurung guys. Di belakang. Ya Allah, anakku duduk. Kayak ada kakak purung habis nih guys. Bembana. Ay Allah. Marasa pugalumi ka. Oh, marasa maro. Matumba kareba madeceng sedika na. Nato na manarang siap cuma bicara bisamba masamba. Kenapa mau dilupa itu bahasa? Cuman memang saya tuh bahasa Masamba aku tuh tidak terlalu yang lancar banget karena dari kecil pakai bahasa Indonesia dan lebih lama di Malangke di kampungnya nenekku. Jadi bahasa Bugis itu aktif banget. Cuman ya bisa sedikit-sedikit bahasa Tae. Karena saya di Masamba itu pas zaman masih SD sekolah pakai patikala kapurung susah di sini patikala. Di sini tuh lucu. Kan kalau kita di kampung patikala itu apa sih buah apa lagi namanya itu kalau di sini deh? Kecombrang ya? Combrang ya? Yang buahnya kayak biji selasi gitu kan? Buahnya kecombrang itu apa sih? Kecombrang kan yang wangi itu yang biasa aku pakai buat masak buat ini. Itu enggak sih kecombrang? Iya kecombrang tuh bahasa Indonesianya kan kalau kita di kampung bilangnya patikala. Itu dek buahnya itu gede warna pink kan. Ya Allah justru itu enak. Kecombrang kan yang kebanyakan orang jual kan bunganya kan yang pohonnya, nah itu justru bunganya itu tuh gede kalau dibiarin itu ada buahnya kayak biji selasi. Nah kalau di Jakarta justru beda, bunganya yang harusnya menjadi gede jadi itu menjadi patikala buah kecombrang guys. Apa namanya itu yang dijual bukan patikalanya yang sudah kayak biji selasi itu loh gengs. Jadi kalau mau nyari patikala di sini jangan harap yang ada bunga kecombrang aja. Cuman tetap wangi Jiu. Cuma wangi bagaimana gitu. Cuman kalau kita di kampung kan biji ketombrang enggak tuh, kecombrang, patikala. Itu dipakai bikin kapurung. Wah, enak sekali. Iya, itu bunga patikala cuma orang bilangnya sih kecombrang. Nah, di sini orang enggak jual buahnya, bunganya. Kecombrang sus buah kecombrang emang apa nama buahnya namanya bijinya kan iya jadi kan kan yang biasa aku beli itu kan masih buah tuh kayak begini kan bentuknya iya aku biasa beli ya bawang merah emang iya aku nggak tahu sih belum pernah lihat. Udah gitulah mungkin. Jadi buah konje, buah konje namanya ya. Ini ada yang bilang buah konje. Bilang konje, si kecombrang itu. Konje kak namanya buat. Oh, beda-beda ini nah. Beda-beda. Oh, kalau yang udah bentuk biji bilangnya konje. Iya, yang buat bisa buat ngerujak juga bisa. Nah, kalau kita di Masamba tuh dipakai buat ini, buat asam. Kalau kita di Sulawesi tuh buah kecombrang itu dijadiin asam, pengganti asam karena emang kecut. Bikin buat kapur, wah enaknya minum. Tapi susah dapatnya di sini. Patikala ya itulah. Cuman bahasa yang orang di sini bilangnya kecombrang. Buah patikala dipakai buat kapur enak sekali. Wih kenyang kak guys, wih di tok
Nggak bisa kak berdiri wih, terlalu kenyang. Rupa-rupa warna. Kalau di tempat aku namanya onje. Beda lagi ya. Guys, bagus lagu baru menyala, ada ke video klipnya. Berdoa saja, nah mudah-mudahan ada. Enggak. Dipakai nasu bete itu iya, bisa dipakai buat masak ikan. Cuman kalau di sini tidak ada patikala dijual, malah bunganya yang dijual. Dipakai parede enak sekali. Susah sekali dapat buah kecombrang di sini yang udah berbiji yang gede begini tuh. Kalau di Sulawesi deh. Kalau di Sulawesi Kalau di Sulawesi ya Allah, mau dimanapun bisa didapat. Di pasar itu banyak dijual. Sagu titale nah jual orang di pinggir jalan tuh, orang di toko-toko kecil ini. Patikala deh. Di sini susah kalau mau cari makanan kayak gitu, susah. Ada, tapi dia tuh dijualnya itu kayak bunganya aja tuh kecil. Baru mahal nami deh. Mas Soli gengs, satuan itu nah. Baru kecil kayak macam begini jika pembesarnya batangnya. 16 ribuan apa 26 ribuan ya. Mahal banget. Cek harga rumah tak kakak di Masamba. Ikan udah dijelas. Oh, itu rumah aku banyak sekali nih. Udah tau jadi apa ndak itu orang ambil. Intinya cepat dapat. Saya jual kembali itu rumah aku di Masamba. Siapa tahu ada yang membeli, anti banjir, nggak akan ada banjir di situ karena betul-betul bagus sekali posisinya. Apa namanya? Kemarin waktu 2016 apa 2017 ya belinya 250 juta. Terus saya jual lah sekarang ini karena jarang ditempati itu rumah, tinggal rusak. Saya jual 220 juta guys. Banyak orang menawar. Aku bilang ambil maki 180 kalau mau. Tapi udah bersih gitu loh. Paling kami yang nanggung listriknya, maksudnya instalasinya dibenerin. Yang di Masamba ya, di rumahku sana. Terus orang tanya kalau kenapa kayak jual rumah tak? Harga pasnya berapa? Itu 180. Saya yang tanggung kelistrikannya, apa instalasinya. Selebihnya kita karena turun sekali nih harganya. Ya Allah, kerugiannya berapa itu guys? Belinya 2016 atau 2017 250 juta harganya, terus aku jual 220, tak turunin lagi ceritanya. Kenapa dijual? Jarang ditempati, daripada rugi. Itu maki dari 250 juta saya cuma jual 180 juta. Banyak lagi orang minta sampai ke bawah. Orang tuh menawar ya kayak kacang. Ya Allah. Baru paling pinggir lagi hook pinggirnya. Kalau mau langsung cus WA Ki di nomor yang ada tertera itu di FB itu. Kenapa saya jual? Jarang ketempati, baru tinggal dirusak. Sayang, namakan apa yang rumah itu kan kalau nggak ditempatin udah jarang, istilahnya jarang. Baru itu rumah terakhir saya tempati itu pas saya selesai menikah 2018 terakhir saya tempati itu rumah pas selesai menikah. Tapi sebentar diku tempati sudah saya suruh bapakku angkat semua barang-barangku, ambil bikin barang-barangku bapak kasih, maksudnya simpan di rumah tak. Baru sebagian juga saya kasih nenekku. Udah ndak ada tempati. Terus kenapa ndak dikontrakin? Aduh, pertama kenapa saya ndak kontrakin, belum tentu saya dapat orang yang maksudnya bukan belum tentu ya, untung-untungan dapat orang yang bisa merawat rumah tersebut. Nah saya ini kan paling anti kasih ditulis rumah kalau mas jelek, maksudnya bukan jelek sih ya, maksudnya tidak dirawat gitu kayak rumah sendiri. Luasnya itu luas tanahnya apa ya? Saya lihat di sertifikatnya 132 apa ya? Intinya 130-an lebih. Nggak tahu lebihnya berapa. Luasnya tanahnya masih
masih ada belakang sama kiri masih ada tanah sedikit sama di belakang yang belum kebangun. Ada di rumah nenekku guys. Nenekku saya mau dibawa ke Jakarta, tidak mau, dia lebih senang di rumahnya karena rumahnya sudah mijok direnov. Orang bertanya kenapa tidak dikasih keluarga, ada semua di mana? Mending dijual atau enggak duitnya dipakai beli apakah gitu kan, buat modal lagi kah, daripada solang rusak mending dijual kan, sayang juga kalau disimpan. Ya emang rugi sih, tapi ya. Terus orang bertanya kalau pulang nanti di mana? Di Morowali guys. Saya di Morowali nantinya pastinya ikut suami. Paling kalau saya ke Masamba itu tidak lama, paling tak 3 hari, paling saya 3 hari, paling lama 1 minggu. Kalau ndak ke rumah bapakku, ke rumah nenekku, gitu aja. Bukan yang paling epi Masamba, jadi epi Morowali. Orang Morowali kasamita ke epi simpan, bukan disimpang. Terus kenapa itu kalau okot kak misen itu kasih ide to kiki orang Sulawesi guys, simpang untuk masa depan. Murah hati dulu. Jakarta ndak ada Indonaret mau sewa. Indonaret itu perumahan, jadi itu perumahannya itu hanya ada sekitar 6 bangunan apa 5 bangunan di situ. Cuma saya tidak tahu sekarang diisinya itu berapa, maksudnya udah terisi semua apa belum, saya tidak tahu karena terakhir saya lihat itu rumah pas banjir Masamba, karena itu rumah saya tempati dulu untuk posko buat banjir. Jadi rumah aku itu saya jadikan posko, jadi semua donasi saya simpan di rumah situ waktu itu. Kayak gitu guys. Cuman karena tidak pernah ditempati, ya udah, takutnya makin tambah rusak. Tempatnya rumah yang mau dijual di mana kak? Masamba, yang kantor daerah, yang rumahnya rumahnya dulu bukan samping Hotel Bukit Indah. Intinya hotel, ada tuh rumah itu berjejer itu 5 apa 6 perumahan di situ. Iya, nak tuh di belakang. Cek harganya guys ya, dulu udah lama banget, 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu saya belikan 250 juta. Terus sekarang saya jual 220 juta. Nah, tawar maki. Kamarnya itu 2 plus 1, kamar mandinya 1, tanahnya masih ada, belum dibangun di belakang sama di sebelah kiri. Itu kalau direnov itu rumah itu gede banget. Luasnya itu 130 berapa gitu, aku nggak tahu, nanti lah cek di sertifikatnya. Saya jual guys karena tidak ditempati, rusak. Baru rawan banjir kawin, tidak rawan jika kasihan. Bisa kita tanya yang memang asli orang warga Masamba, tahu kantor daerah, tahu namanya Hotel Bukit Indah, di situ banjir apa enggak? Di situ pemandangannya bagus banget, gunung kayak gunung-gunung apa gitu. Bukan di Morowali, di Masamba dijual. Nggak mau kak disewa. Saya sudah bilang saya tidak akan sewakan itu rumahku, tidak aku kontrakkan. Karena kenapa? Saya tidak mau pusing lagi. Dan kedua, takutnya ya resikonya ya kalau kita kontrakin rumah ya kita tidak tahu, ketemu penyewa yang berantakan, yang tidak tidak rawat rumah.
Gitu loh gengs. WA-nya Kak untuk dihubungi. Ini rumahnya yang di Masamba ya. Kasih jelasin di Sulawesi Selatan, di Luwu Utara Masamba, di rumah yang saya mau jual. Kalau minat Ki. Nah, 220 juta itu masih bisa nego. Yang saya tanggung di situ nanti adalah instalasinya aja, instalasi apa namanya, instalasi ininya. Kalau cocok harganya, kalau deal Ki dengan harga itu, saya yang cat, maksudnya dicat ulang dengan kembali warna putih, dibenerin, maksudnya dicat aja ya, tapi nggak duyung seperti apa, enggak. Dicat sama instalasi, udah. Itu enak sayang, mau nggak? Ya cobain aja. Kamu ambil yang baru gini. Ini yang baru nih. Itu makanan sayang. Kenapa murah padahal pusat kota? Kalau di Masamba itu yang murah. Nah kalau di Jakarta itu tidak lari mi kapang sekitar 1 M lebih itu tidak lari mi kalau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta ya, apalagi lokasinya bagus sekali, anti banjir. Posisinya itu anti galau, anti banjir, anti segala hal. Baru yang saya suka kan di situ tempat itu di Masamba. Nah kalau pagi itu adem banget, karena pegunungan kan, kayak apa ya, kantor daerah yang jalan jalur 2 enggak Kak? Betul, itu sudah jalur 2 naik. Kuri-kuri naik, kalau mau tembus kantor daerah kuri-kuri naik itu dah jalur 2. Pemandangannya indah. Tahu kan kalau naik ke situ? Kalau mau cek bisa langsung dicek rumahnya. Ada orangku di sana. Betul, Kasakri itu sudah yang dekat Bukit Indah. Yang paling pojok, yang catnya warna biru. Investasi memang, cuma masalahnya rusak. Itu aja udah catnya udah pada rusak, jadi harus dicat ulang. Cantik di situ kakak pemandangannya deh, makanya aku bilang orang ya, lihat tunjuk posisi rumahnya. Terus yang bikin lucu tuh pada minta harga kayak kacang, harganya ndak ngotak, rugi seperti mie ini. Maksudnya saya sudah turunkan harganya, terus saya yang tanggung untuk soal instalasinya, saya yang tanggung untuk catnya. Harusnya ya, namanya rumah itu kan bagus itu. Baru guys, itu rumahku itu mau ke pasar deket banget, sisa jalan kaki nyebrang. Tanya deh orang asli Masamba, sisa nyebrang. Jangan digituin sayang, itu makanan nggak boleh. Nah nggak boleh gitu. Ini makanan nggak boleh digituin. Banyak loh orang di luar mau makan nggak bisa kan itu kayak gitu. Dimakan, nggak boleh dimainin. Sini, taruh aja di sana lagi ya, biar nggak dimainin sana. Coba masih di Masamba Kak, saya ambil murah itu nah. Ayahnya Kiara Zwi, iya. Kita lihat maksudnya kita lihat juga posisinya tuh rumah. Posisi rumahku itu betul-betul strategis Ki. Baru kalau orang bertanya anti banjir, apa daerah rawan banjir, dia tidak jauh sekali dari banjir. Dan itu pemandangannya bagus sekali. Buat Anda ya mungkin senang dengan maksudnya damai begitu ya. Suasananya benar-benar privasi. Di situ Maki baru aman sekali di situ. Aman dari banjir, terus pemandangannya bagus. Buat spot-spot buat foto banyak. Mau ngurus-ngurus ke kantor daerah tinggal jalan kaki 5 langkah sudah. Mau ke pasar 10 langkah turun Miki di pasar. Kenapa dijual? Nggak ditempati, rusak kalau nggak dijual. Terus kalau mau disewain, aduh, batang gua. rusak guys kalau ini. Makanya saya jual dari dulu itu berapa tahun yang lalu ya, intinya Arfi ya Allah nakku. Intinya dulu awal-awal 2019 apa 2016 apa 2017 saya lupa lah. Saya beli itu rumah harganya 250 juta dan harusnya kan rumah itu kan makin naik ya.
Soalnya kan sekarang udah 2025 say. Tapi saya jual 220 juta dan masih bisa nego. Itu sudah rugi mak 30 juta. Rugi mak 30 juta, jarang ditempati. Nah, nanti kalau memang ada yang mau ambil ya saya tanggung cat sama instalasinya aja udah itu. Yang lain-lainnya itu yang mungkin ada apa ya, kita mah yang merenov, otomatis kan kalau kita ini pasti kita mau renov ulang, mau diapain kan, karena memang rumah itu tuh bener-bener awal beli itu masih kayak gitu belum diapa-apain. Cuman saya belikan ini kemarin apa namanya, rugi 30 juta. Baru sudah enak nih, ada di samping rumahku sekarang itu tuh sudah ada tempat nongkrong di sampingnya, udah ini apa kayak warung kopi gitu loh guys, kafe-kafe kecil. Messi lah, ih kamu mah gitu. Intinya luasnya rumahnya itu 130 berapa gitu, cuman nggak tahu lebihnya, nanti deh coba saya cek sertifikatnya. Nah, kamarnya 2+1, 2 kamar sama kamar kalau mau pakai namanya istilah Jakarta ya, kamar pembantu bede, karena memang memang pas buat kamar pembantu. Cuman kalau saya ya itu bisa dibongkar dan dijadiin lebih luas lagi, sampai belakang luas sekali tuh kalau direnov. Masamba. Di kantor daerah Bukit Indah. Namanya aja bukit ya, berarti itu bukit rumahku tuh. Cantik pemandangannya. Itu tempatku dibilangi pegunungannya tuh dibilangi pegunungan Teletabis. Terkenal sekali di situ tempatku. Jadi sisa jalan-jalan ke belakang enak sekali. Jam berapa nih? Oh, ya Allah. Oke guys, mau sembahyang maghrib tuh. Gara-gara cerita rumah, aku lupa lah sholat. Oke guys, bye. Assalamualaikum. Sumpah jengolok. Dah, Assalamualaikum.